Kehidupan terlarang di kampung tua, bagian 7. Kali ini, kita akan masuk ke ranah cerita yang lebih kompleks, tentang warisan darah dan cinta yang tak diketahui. Tentang seorang pemuda yang tumbuh tanpa mengetahui rahasia kelam ibunya dengan kakak suaminya sendiri, dan bagaimana takdir mempertemukannya dengan cinta yang terlarang, darah dagingnya sendiri. Ibunya pernah punya hubungan dengan kakak suaminya sendiri, dan fakta itu akhirnya terkuak setelah dewasa ketika ia jatuh cinta pada sepupunya sendiri. Cinta yang berputar di lingkaran darah. Namanya Bagas. Pemuda dari desa tersebut dikenal sopan, rajin dalam membaca, gemar membantu orang lain dan memiliki wajah yang membahagiakan, gabungan antara tampan ayahnya dan lembutnya ibunya. Ia adalah anak satu-satunya dari Bu Kirana dan Pak Sukardi, seorang petani padi sekaligus penjaga makam tua di bukit desa. Banyak perempuan di kampung yang diam-diam tertarik padanya, tetapi Bagas selalu berusaha menjaga jarak. Ia seperti pria yang lahir dari embun pagi, jernih, tenang, dan tak mudah terpesona. Namun siapa yang bisa menduga, di balik tampaknya yang sempurna, tersembunyi sebuah kisah yang mendalam, bak sebuah luka lama. Bager tidak pernah menyadari bahwa ia dilahirkan 9 bulan setelah ibunya menikah. Secara tiba-tiba, tanpa perayaan, tanpa tradisi, hanya ijab kabul yang dilakukan dengan sederhana di rumah Pak Lurah. Banyak yang heran saat itu. Terutama karena sebelum bersuamikan Pak Sukardi, Bu Kirana adalah mantan kekasih Pak Heru, kakak dari Pak Sukardi, yang tiba-tiba pergi merantau tanpa memberi kabar. Namun waktu menyimpan semua rahasia dalam kesunyian, dan Bagas tumbuh layaknya anak pada umumnya. Tak ada kecurigaan, tak ada pertanyaan. Ia sangat percaya pada cinta yang terlihat sempurna di matanya. Pertemuan kembali. Hari itu cuaca mendung. Angin membawa aroma tanah yang basah, dan di jalan kecil menuju rumah panggung warisan keluarganya, Bagas melihat seseorang yang membuatnya terhenti. Nadia. Tubuhnya kini lebih tinggi dibandingkan saat terakhir mereka bertemu. Rambutnya panjang, berkilau kehitaman, tergerai bebas, layaknya masa kecil yang belum ternoda. Matanya yang mirip dengan milik Bagas, terfokus pada pohon jambu air di halaman rumah panggung, tempat mereka sering bermain dahulu. "Gas?" Suara itu lembut, namun cukup untuk menggerakkan kenangan yang sudah lama tersembunyi. Nat, dan seperti air yang mengalir, mereka pun kembali bersatu. Diawali dengan percakapan ringan tentang desa, masa kecil, dan perkuliahan. Namun, seiring malam tiba, pembicaraan mereka berkembang menjadi pandangan yang dalam. Bagas merasakan sesuatu yang bergetar dalam dadanya. Ada getaran yang sulit untuk diungkapkan. Dan Nadia, ia pun merasakannya. Di suatu malam, ketika cahaya elektrik menghilang akibat hujan, mereka berada di teras rumah panggung, hanya diterangi lampu minyak. Hujan masih merintik di ujung atap. Rambutnya masih meneteskan air. Bagas menatapnya secara tak sadar. Dan Nadia membalas tatapan itu tanpa berpaling. Pertemuan pertama Bagas dengan Nadia setelah sekian lama bukan di rumah panggung warisan. Namun, jauh sebelumnya, di acara 7 harian nenek dari pihak ayah. Saat itu, Bagas baru tiba dari perantauan. Rambutnya lebih panjang dan bahunya tampak lebih lebar. Nadia yang datang dari kota bersama ibunya terlihat berbeda. Dia bukan lagi gadis kecil yang suka berbicara. Tubuhnya kini menjelma menjadi wanita dengan tatapan yang dalam dan langkah yang tenang. Sejak malam itu, mata mereka sering bertemu dalam keheningan. Di sela doa tahlil, di dapur ketika mengambil teh, bahkan saat mereka berdua berada sendirian di teras belakang rumah sanak saudara. Tidak ada ungkapan cinta. Namun,
Keheningan di antara mereka terasa menggetarkan. Pada malam ketiga di rumah keluarga Bagas, semua orang tidur di ruang depan, beralaskan tikar panjang. Bagas terletak di sisi timur, Nadia di sisi barat. Tapi menjelang fajar, suara langkah lembut terdengar di tengah keheningan. Bagas membuka matanya dan melihat sosok Nadia mendekat perlahan. Ia tidak berbicara, hanya duduk di samping Bagas membungkus tubuhnya dengan kain. Di bawah cahaya lampu temaram, kulit Nadia nampak berkilau lembut, menyerupai permukaan bulan purnama, memunculkan rasa penasaran. "Kamu tidak tidur?" bisik Bagas. Nadia hanya menggeleng. "Mikirin." Suara mereka hampir tidak terdengar, hanya disahan napas yang semakin berat. "Dulu, kita sering bermain di sungai belakang ya," ucapnya pelan. Bagas mengangguk. "Kamu suka sekali mengambil keong di tepi batu." Nadia tersenyum. "Sekarang aku hanya bisa mengumpulkan kenangan." Lalu hening. Perlahan tangan mereka bersentuhan. Bagas ragu, tetapi Nadia tidak menariknya. Jari-jari mereka saling menggenggam, lalu semakin dekat. Hingga akhirnya mereka berdua terdiam, jantung mereka berdebar kencang. Mereka tidak berani bergerak banyak. Takut suara kecil menarik perhatian keluarga. Namun malam itu ada sesuatu yang lebih kuat dari sekedar suara, yaitu gejolak. Dalam kegelapan, tubuh mereka saling bersentuhan. Tangan Bagas menjelajah lekuk lengan, lalu menyusuri punggung. Bibir mereka bertemu dalam sentuhan dalam yang lembut dan menyentuh jiwa. Hangat, dalam, gemetar. Kain Nadia perlahan melorot dan kulit mereka saling bersentuhan. Tidak ada teriakan, tidak ada keluhan. Hanya desahan nafas tertahan, tubuh yang bergetar oleh kenikmatan yang tak seharusnya terjadi di rumah sendiri, di tengah keluarga. Mereka tidak saling bertatap muka setelah itu. Namun, malam itu menjadi tonggak awal dari segalanya. Gubuk rahasia di tengah hutan. Beberapa minggu usai pertemuan keluarga, Nadia menetap di rumah ayahnya, Pak Heru, yang sedang sakit. Ia sering mengunjungi ladang di hutan, tempat di mana Pak Heru biasa menanam singkong dan jagung. Lokasi itu sunyi, jauh dari keramahan kampung. Bagas, yang secara diam-diam ingin menemuinya, mulai rutin datang untuk membantu. Ia mengaku ingin membersihkan ladang. Padahal sebenarnya ia hanya ingin menghabiskan waktu bersama Nadia, meski hanya sesaat. Akhirnya, mereka membangun kebiasaan baru, bertemu di gubuk tua di ladang. Gubuk yang terbuat dari kayu dan daun kelapa dalam kondisi setengah rusak, namun cukup untuk dijadikan tempat duduk sambil memandang langit. Di sanalah perasaan itu tak bisa lagi dipungkiri. Hari itu, hujan turun gerimis. Tanah menjadi becek, pakaian Nadia sedikit basah. Mereka masuk ke dalam gubuk, duduk berdempetan dalam ruang yang sempit beralaskan tikar jerami yang hangat. Tubuh mereka saling bersentuhan, bergesekan. Kain yang dikenakan Nadia menempel di kulit, memperlihatkan siluet tubuh yang sebelumnya hanya bisa dibayangkan Bagas. "Kamu kedinginan?" tanya Bagas. Nadia memandangnya perlahan, kemudian menggenggam tangan Bagas dan meletakkannya di dadanya di atas detak jantungnya yang tidak teratur. Saya justru takut kepanasan," bisiknya. Dan seperti hujan yang menghujani, perasaan mereka meluap. Di ladang itu, tubuh mereka bersatu kembali dengan lebih leluasa. Tidak ada batasan,
Tidak ada yang melihat, hanya ada desir angin, dedaunan yang basah, dan nafas yang berat. Bagas mengecup lengket bahu Nadia, menjelajahi lekuknya dengan lembut namun mendalam. Nadia mengaitkan kakinya, membalas setiap gerakan dengan rintihan pelan yang terdengar seperti doa dalam bahasa yang tidak dipahami oleh langit. Gubuk itu menjadi saksi bagaimana cinta yang terlarang dapat tumbuh begitu liar terbakar api asmara. Setelah itu, mereka berbaring dengan tubuh saling menempel. Nadia memejamkan mata, kepalanya bersandar di dada Bagas. Jika ini salah, mengapa rasanya seperti dalam sebuah istana kedamaian? Bisiknya. Bagas mengecup geningnya. Karena kita tidak pernah benar-benar memiliki tempat yang nyaman selain di dalam pelukan ini. Rasa yang tak bisa dihapus. Hari-hari selanjutnya, mereka terus bertemu di lokasi tersebut. Bahkan pernah tanah sadar, mereka bergulat di rerumputan hingga terdiam dalam semak rimbun dalam hutan. Namun, Bagas mulai merasakan gelisah. Ada rasa bersalah yang menghimpit. Ia menyadari ini tidak mungkin berlangsung selamanya. Rahasia yang terkuak. Seminggu kemudian, segalanya berubah. Bagas pulang pada malam hari dan mendapati ibunya duduk di dapur dengan mata merah. Di tangannya ada sebuah foto lama, gambar Pak Heru dan Bu Kirana berdiri di bawah pohon beringin di desa. "Bu, ada apa?" tanyanya. Bu Kirana terdiam sejenak. Kemudian ia mulai bercerita bahwa ia dan Pak Heru pernah memiliki perasaan saling mencintai secara diam-diam. Pada malam bulan purnama itu, keduanya bersatu, dipicu oleh cinta serta rasa putus asa karena penolakan dari keluarga. Beberapa minggu setelah itu, ia mengandung. Namun sebelum sempat memberitahu, Pak Heru menghilang. Menghindari dari tanggung jawab, atau mungkin berusaha melindungi mereka dari aib. Pak Sukardi mengetahuinya, tetapi ia tetap menikahi Kirana. Demi cinta, demi menjaga kehormatan keluarga. Serta Bagas, buah hati dari cinta yang terlarang itu. Bagas merasa mual, seluruh tubuhnya terasa dingin. Napasnya terengah-engah. Nadia adalah anak dari pria yang sama. Mereka bersaudara. Luka dan gairah yang membakar. Dalam 3 hari berturut-turut, Bagas tidak meninggalkan rumah. Ia menolak makan. Matanya bengkak, tubuhnya lesu. Namun di pikirannya, sosok Najia terus mengganggu. Senyumnya, suaranya, sentuhan tangan malam hujan itu, pelukan di bawah langit berbintang. Dada Bagas bergetar dengan kerinduan, kemarahan, dan hasrat yang kini kotor. Ia merasa ternoda, tetapi juga tak mampu melupakan. Pada malam keempat, Pak Heru berpulang. Bagas hadir di malam tahlilan. Tubuhnya menggigil. Ia memandangi jasad pria yang merupakan ayah kandungnya dengan campuran perasaan benci dan kerinduan. Setelah semua tamu pergi, yang tersisa hanya dia dan Nadia. Nadia berdiri di halaman belakang, mengenakan kain putih dan selendang hitam. "Aku sudah mengetahui semuanya," ujarnya dengan suara lembut. "Aku tahu kamu adalah saudaraku, tapi aku juga menyadari
Kamu adalah lelaki yang telah kupilih dalam hati sejak dahulu. Apakah itu suatu kesalahan?" Air mata mereka pun mengalir. Malam itu, mereka tidak saling menyentuh. Namun, seisi malam merupakan pelukan batin yang tak terucapkan. Mereka berdiri cukup lama, di bawah bulan yang redup, saling menatap seolah waktu dapat berhenti. Lalu mereka pun berpisah. Malam terakhir mereka. Satu hari sebelum Nadia kembali ke kota, senja menghadirkan warna lembayung di langit desa. Angin membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik mulai memenuhi keheningan malam. Nadia datang tanpa suara ke rumah Bagas. Langkahnya bimbang, tetapi matanya bersinar karena sesuatu yang sudah lama terpendam. "Ibu, sudah tidur?" tanyanya perlahan, seolah takut suaranya bisa mengganggu ketenangan malam. Bagas mengangguk. "Sudah lama. Bolehkah aku masuk?" Bagas tidak menjawab, hanya membuka pintu lebih lebar. Mereka duduk berdua di ruang tamu yang lampunya sengaja dibuat redup. Hanya cahaya dari lampu dinding yang menerangi sebagian wajah mereka, meninggalkan bayangan. Rindu yang selama ini terpendam. Jari-jari mereka bertemu. Kemudian tubuh mereka semakin rapat dengan posisi Nadia di atas. Dada Nadia bergerak naik turun, bibirnya bergetar, matanya sembab karena emosi yang belum mendapatkan nama. Saat Bagas menatapnya, ia tidak menghindar. Sebaliknya, ia mendekatkan wajahnya dan berbisik, "Untuk yang terakhir kalinya, izinkan aku mencintaimu dengan segala diriku." Ucapan itu menghantam Bagas seperti arus listrik yang menyala. Nafasnya terasa cepat. Ia menarik Nadia ke dalam pelukannya. Kuat, hampir agresif. Mereka saling memeluk layaknya dua jiwa yang terasing dan menemukan jalan pulang. Kain jatuh satu persatu seperti kenangan masa kecil yang pernah mereka bagi. Sekarang menjadi dasar dari kegilaan malam ini. Keringat mulai mengalir saat kulit bersentuhan, diiringi desahan yang memenuhi ruang tamu yang tenang. Suhu tubuh meningkat, seolah api dari kenangan yang menyakitkan ikut membakar gairah mereka. Tubuh Bagas melingkupi Nadia, dan ia menunduk, merengkuh dengan bibirnya setiap lekuk yang sebelumnya hanya bisa ia lihat dari jauh. Kini, batas itu tak lagi ada. Kasur menjadi tempat mereka berpindah dari lantai yang basah oleh keringat. Suara gesekan tubuh dan desaan yang tertahan. Kain kasur pun menjadi lembab, bukan hanya oleh keringat, tetapi oleh air mata yang jatuh tanpa suara. Tubuh mereka meregang, melengkung, menggeliat dalam desakan hasrat yang tak tertahankan. Gigi menggigit lembut, tangan meremas, dan dada saling menempel dengan irama yang tidak pernah diajarkan oleh siapapun, kecuali kerinduan dan kehilangan. Bagas memandang wajah Nadia di antara nafas yang membara. Rambut gadis itu berserakan, menempel di dahi dan leher akibat keringat. Bibirnya merah dan terbuka, menahan raungan kecil yang terpendam. Mereka tidak peduli. Dunia di luar rumah seolah menghilang. Hal yang mereka ketahui hanya satu. Malam ini adalah milik mereka, dan hanya mereka. Tubuh mereka saling mencari dan bersatu berulang kali, seolah ingin menyelesaikan sesuatu yang dulu terputus. Tidak ada kejanggalan, hanya dendam yang terlepaskan lewat setiap reguhan bibir dan sentuhan. Suara kasur berderit mengiringi detakan jam tua di sudut ruangan. Mereka terlarut dalam gelombang hasrat yang tak ada akhirnya. Dan saat akhirnya tubuh mereka mencapai puncaknya, dalam tarikan panjang, pelukan yang semakin kuat, dan nafas yang tercekat, semuanya meluap di dalam.
hangat, mendalam, dan tak terhindarkan. Nadia mengeluarkan pekikan kecil, matanya terpejam, tubuhnya bergetar. Bagas menahan erangannya dalam tenggorokan sambil memeluk tubuh perempuan itu dengan erat. Kain kasur sudah lembab, udara dipenuhi dengan aroma tubuh mereka. Tak ada satu kata pun yang bisa menggambarkan apa yang baru saja terjadi. Mereka terdiam, masih terbaring, masih bersatu, masih memeluk. Di antara sisa peluh dan detak jantung yang belum stabil, Nadia berbisik lembut. Kita seolah mengulang luka orang tua kita, tetapi dengan cara kita sendiri. Bagas hanya menariknya lebih dekat. Ada luka lama yang terasa mulai sembuh. Ada kebodohan yang tidak lagi mereka sesali. Tidak ada penyesalan. Yang ada hanyalah rasa dan tubuh yang akhirnya menemukan tempatnya. Mereka menyadari pagi akan memisahkan. Namun malam itu adalah milik mereka. Nadia kembali ke kota. Surat yang ditinggalkannya hanya terdiri dari satu paragraf. Aku akan mencintaimu dalam keheningan, Bagas, seperti embun yang mencintai pagi. Tak bisa memiliki, tetapi selalu ada. Bagas? Ia kembali pada dirinya yang lama, namun sekarang dengan luka yang mendalam. Setiap malam, ia duduk di teras rumah panggung memandangi langit yang sepi. Di sisi kiri dadanya, surat itu tersimpan, dan dalam pikirannya, ingatan tentang pelukan yang tak bisa terulang. Sebab cinta terkadang berputar dalam siklus yang menyakitkan. Dan tidak semua yang mencintai mampu untuk memiliki.